Rasa takut yang begitu besar terhadap serangan Inggris membuat Dauntless dengan terpaksa membangun jalan yang menghubungkan Anyer dan Panarukan, yang dikenal dengan The Groot Postweg, Jalan Raya Pos. Mega proyek penuh ambisi ternyata tak didukung dana memadai yang menelan lebih dari 12.000 korban. Merdeka, salam sebangsa setanah air, bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah pembangunan The Groot Postweg. Herman Willem Daendels, gubernur ke-36 Hindia Belanda, dilahirkan di Hattem pada 21 Oktober 1762. Orang tuanya bernama Burchard Johan Daendels, ibunya Josina Christina Toelaken. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Hartwig, Belanda pada 10 April 1783. Atas rekomendasi dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte, Daendels diangkat menjadi gubernur Hindia Belanda. Pada masa itu Belanda dijajah oleh Prancis. Ada dua tugas utama yang dibebankan di pundak Daendels. Di antaranya melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi pemerintahan yang selama ini terkenal korup. 5 Januari 1808, Daendels menginjakkan kaki di Batavia. Di hadapannya terpampang kondisi infrastruktur jalan yang sangat buruk. Di awal tugasnya, ia mengumpulkan 38 bupati di Pulau Jawa dan menugaskan bupati untuk memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Daendels rencananya juga akan membangun pelabuhan di Teluk Mewin ujung kulon dan di Teluk Menari di Gersik. Kondisi keuangan Belanda di kala itu sedang krisis. Daendels berusaha mencari biaya sendiri di Hindia Belanda dengan menjual tanah pertanian di Pulau Jawa kepada partikulir Belanda dan Eropa, bangsa Cina dan juga Arab. Inilah awal mulanya tanah pertanian di negeri yang kita cintai ini lepas dari penduduk pribumi. Demi merealisasikan impiannya, Daendels mempekerjakan buruh dari luar Jawa sebanyak 1.100 orang dengan upah beragam dari Rp1 hingga Rp10 per orang, sesuai dengan kesulitan pekerjaan yang mereka lakukan. Melalui kekuasaan yang dimiliki bupati, Daendels memaksa rakyat Pulau Jawa yang berada di sepanjang lintasan jalan untuk bekerja secara rodi tanpa dibayar sepeser pun. Bayangkan betapa menderitanya rakyat di Pulau Jawa pada masa itu. Harus menanggung beban kerja yang sangat berat di tengah hutan belantara yang dipenuhi oleh binatang buas, binatang berbisa, bekerja tanpa dibayar. Sungguh tidak manusiawi. Daendels juga tidak menyediakan alat dan sarana kerja. Rakyat diwajibkan membawa sendiri alat kerjanya. Sahabat bisa bayangkan, untuk membangun The Groot Postweg sepanjang 1000 km yang membentang di sepanjang Pulau Jawa, melintasi gunung-gunung, hutan, lembah dan sungai, harus dikerjakan dengan alat seadanya. Tak ada traktor untuk menggali tanah, tak ada eskavator untuk mengangkat bebatuan, dan tidak ada pula dinamit untuk meledakkan batu. Rintihan kelelahan, rasa sakit yang tak tertahankan, sengatan matahari dan gigitan binatang berbisa harus ditanggung sendiri. Jangan harap ada bantuan obat-obatan. Rakyat dipaksa bekerja tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan mereka. Tak jarang di antara mereka harus dicambuk dan dipukul karena terlihat lemah. Andaikan di antara pekerja ada yang meninggal,
jasadnya begitu saja dikuburkan di tepi jalan. Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Denles menyebut jalan 1000 km itu menyimpan duka yang teramat menyakitkan. Karena di sepanjang jalan terhampar ribuan kuburan pekerja yang tewas. Tewas karena kelelahan, tewas terserang penyakit malaria. Akhirnya dalam waktu 1 tahun Jalan Anyer Panarukan The Growth Postweg dapat diselesaikan bersama terkuburnya lebih dari 12.000 buruh dan masyarakat Pulau Jawa. Jalan Anyer Panarukan memiliki lebar 7,5 meter, dilapisi batu dari 2 sisi dan diberi tanda tonggak pada setiap 150 meter. Mengingat alat transportasi lebih banyak menggunakan kuda dan pedati, maka di setiap 15 km dibuat kota atau pos peristirahatan untuk penggantian kuda. Seluruhnya digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Demikian sakitnya hidup di tengah penindasan penjajah dan betapa sengsaranya hidup sebagai bangsa yang terjajah. Semoga sejarah kelam ini memberi pelajaran bagi kita agar seluruh anak bangsa untuk selalu menjaga keutuhan bangsa. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.